Selamat datang kembali. Kali ini kita bakal nyelamin dunia yang cukup rumit ya. Dunia peretasan etis. Dan perjuangannya melawan predator anak online. Ini kisah nyata yang penting banget dan mungkin bakal bikin Anda kaget juga. Betul. Seringkali kita dengar istilahnya, tapi nggak tahu dalamnya kayak gimana. Sumber kita kali ini cuma satu, tapi ini wawancara yang dalam banget dari Sean Ryan Show. Narasumbernya Ryan Montgomery, yang katanya sih peretas etis nomor 1 dunia. Jadi, ya kita bakal gali transkripnya, ambil intisari paling penting buat Anda. Menarik. Satu sumber, tapi kayak detail ya berarti. Iya, misi kita nih pengen paham perjalanan unik Ryan Montgomery ini. Dia kan drop out SMA, masa lalunya agak kelam, belajar retas sendiri, terus malah jadi pemburu predator anak. Kita pengen ungkap, gimana sih kemampuan peretas itu, bahaya di internet, dan upaya nyata buat ngelindungin anak-anak. Dari dropout jadi nomor 1 di keamanan cyber, itu udah cerita sendiri. Banget kan? Pertanyaannya, gimana ceritanya orang tanpa pendidikan formal bisa sampai puncak gitu? Dan milih misi yang, ya ampun, krusial banget. Nah ini dia yang mau kita bedah. Oke, menarik. Mulai dari mana kita? Kita kenalan dulu sama Ryan Montgomery nih. Peretas etis nomor 1, otodidak, keluar sekolah kelas 9, tapi dia ngaku punya imposter syndrome, merasa nggak pantas gitu. Wah, itu menarik. Imposter syndrome itu kan perasaan kayak penipu gitu ya, walaupun udah sukses banget. Apalagi dia otodidak, mungkin perasaan itu lebih kuat. Jadi kompetensi sama rasa percaya diri itu nggak selalu sejalan ya? Iya, latar belakangnya juga, nggak mulus lah. Dekat Philadelphia tumbuhnya. Remajanya kena narkoba, ekstasi, terus kecanduan opiat. Dekatnya sama ibu dan kakeknya. Kakeknya ini kayak figur ayah, soalnya ayahnya sering keluar masuk penjara. Wah, berat dari awal. Dan ini kayaknya yang jadi pendorong dia ya, pengalaman pribadi itu. Kecanduan, lihat dampaknya ke keluarga, apalagi kehilangan sahabatnya karena overdosis. Tragisnya dia yang nemuin jenazahnya, itu pasti titik balik banget. Pasti. Umur 22 dia pindah ke Florida, terus bikin pusat rehabilitasi narkoba. Nah, itu dia. Bukan cuma bisnis kan jadinya. Wawancara itu nekenin kalau dia tulus pengen bantu orang lepas dari jeratan yang sama kayak dia dulu. Pengalaman pahit jadi motivasi kuat. Ini pelajaran banget ya, gimana pengalaman sulit bisa jadi bahan bakar buat hal positif yang besar. Nah, terus gimana dia bisa nyemplung ke dunia peratasan? Apa hubungannya? Akarnya ternyata dari kecil. Lucu juga sih, umur 8-9 tahun, dia lihat disket promosi AOL. Dia bingung, kok bisa gambar di plastik itu muncul di layar komputer kakeknya. Nah, dari situ dia jadi kayak terobsesi gitu, pengen tahu cara kerja komputer. Belajar sendiri. Dulu kan internet belum kayak sekarang ya. Belajarnya sendiri. Tapi kayaknya ada mentor juga ya. Agak unik tapi mentornya. Betul, ketemu online di AOL Instant Messenger. Namanya Robert Moore alias Moore ER. Nah, si Moore ini peretas juga yang akhirnya dipenjara karena kasus pencurian pulsa prabayar jutaan dolar gitu. Moore ini yang ngajarin dia dasar-dasar peretas. Waduh, mentornya aja udah kontroversial ya. Iya, ini nunjukin gimana koneksi online bahkan sama figur yang ya gitu deh, bisa banget ngebentuk jalan hidup orang. Oke, jadi dari bocah penasaran, terus belajar dari peretas lain, apa dia langsung jadi etis gitu? Langsung jadi white hat? Nggak juga sih. Umur 11-12 tahun gitu, dia mulai pakai keahliannya buat cari duit. Awalnya ya pemasaran digital, termasuk kirim spam email massal buat produk kayak acai berry gitu. Terus ya peretasan kecil-kecilan, iseng matiin internet orang. Dia ngaku sendiri kok, waktu itu masih di area abu-abu, belum jelas hitam atau putih. Istilahnya grey hat lah. Grey hat, antara etis sama ilegal ya. Terus apa yang bikin dia akhirnya, oke, gue mau jadi peretas baik? Nah, titik baliknya ini lumayan gede. Dia berhasil bikin botnet, itu kayak jaringan komputer zombie gitu ya, yang bisa dikontrol dari jauh. Skalanya gede, puluhan ribu komputer. Tujuannya buat nambang kripto ilegal, Bitcoin, Litecoin. Wah, itu potensi duitnya gede dong. Gede banget, tapi risikonya juga gila kan? Penjara bisa bertahun-tahun. Nah, uniknya, dia nggak ketangkep. Loh, terus? Dia berhenti sendiri. Murni karena pertimbangan moral sama takut banget masuk penjara. Bukan karena ada polisi datang. Nah, momen itu yang dia anggap awal dia jadi peretas etis. Oh ya, dia juga sempat nyinggung soal kripto.
Dia percaya Bitcoin bakal awet walau naik turun gila-gilaan, soalnya dia udah main dari awal banget, pas harganya masih murah. Oke, jadi dia hijrah gitu ya, ke sisi etis. Terus gimana dia kerja di dunia ini? Kan ada istilah bug bounty tuh. Tepat. Konsep bug bounty itu, intinya perusahaan gede kayak Amazon, Facebook, bahkan pemerintah, itu bayar protes luar buat nemuin celah keamanan di sistem mereka sebelum penjahat yang nemuin gitu. Kayak sayembara lah. Pernah dapat gede dia? Pernah, dia cerita dapat kredit $128.000 dari satu temuan. Apple malah pernah nawarin $1 juta buat nemuin cara retas iPhone zero click. Itu yang paling canggih, bisa retas tanpa korban ngeklik apa-apa. Tapi Ryan bilang ini udah bukan fokus utamanya lagi, nggak stabil katanya pendapatannya. Terus sekarang fokusnya apa dong? Dia punya perusahaan sendiri, namanya pentester.com. Nah, ini nawarin solusi keamanan siber otomatis. Targetnya lebih ke bisnis kecil menengah. Kan mereka sering rentan tapi nggak punya duit sebanyak korporasi gede buat keamanan. Jadi layanannya kayak mendai kelemahan web sama deteksi data bocor gitu. Ini penting nih buat yang punya bisnis online ya? Atau sekedar kita yang penasaran? Betul, di wawancara itu dia demoin juga. Ngeri sih liatnya. Gimana demonya? Dia cuma pakai alamat email pribadi host acaranya, si Sean Ryan. Dari situ aja dia bisa nemuin password lama sama data pribadi lain yang pernah bocor di pertasan data dulu-dulu. Terus yang lebih bikin merinding, dia pakai foto baru si host, sistem pengenalan wajahnya bisa nemuin hampir semua foto si host di internet. Foto lama, foto yang nggak ditandai, semua ketemu. Astaga, itu nunjukin jejak digital kita tuh luas banget ya dan gampang disambung-sambungin ya. Banget. Selain data bocor, dia juga bahas alat-alat peretas. Ada tuh yang namanya Flipper Zero. Kecil alatnya. Flipper Zero? Itu apaan lagi? Kayak mainan? Kelihatannya doang kayak mainan, tapi ini kayak multi-tool cyber. Kecil tapi bisa macem-macem. Bisa buat bikin wifi palsu buat serangan man in the middle. Jadi kayak ada orang tengah yang nyadap koneksi kita, bisa nyuri login password. Bisa juga buat ngontrol mouse atau keyboard wireless dari jauh. Serius? Bisa sejauh itu? Bisa. Terus bisa nyalin sinyal kunci mobil atau garasi. Baca kartu akses gedung yang pakai RFID. Kartu kredit yang ada NFC-nya juga bisa dibaca. Gila. Alat sekecil itu bisa bahaya banget ya. Terus katanya perangkat sehari-hari juga bisa jadi ancaman, kayak vacuum cleaner. Iya benar. Perangkat IoT atau Internet of Things di rumah kita. Kamera pintar, bel pintu, bahkan penyedot debu robotik, itu bisa jadi pintu masuk peretas. Dia kasih contoh vacuum cleaner merek tertentu yang datanya dikirim ke server di China. Kalau servernya diretas, kan bahaya tuh buat jaringan wifi rumah kita. Kita sering nggak sadar data kita lari kemana aja. Jadi makin was-was ya pakai barang pinter. Termasuk dark web juga dibahas sedikit ya. Katanya bukan cuma tempat jual beli ilegal. Iya, dia lurusin persepsi. Dark web itu kan diakses pakai browser khusus, kayak Tor, biar anonim. Emang ada pasar gelapnya. Tapi Tor sendiri tuh alat penting buat privasi. Dipakai jurnalis, aktivis. Nah, sama Ryan juga dipakai buat investigasi predator anak. Jadi dia bisa ngumpulin info tanpa ketahuan atau membahayakan diri. Nah, ini nih. Masuk ke intimisinya dia sekarang. Memburu predator anak online. Apa sih yang bikin dia akhirnya mutusin buat, terjun ke dunia yang bahaya ini? Pemicunya spesifik banget dan personal. Dia dapat chat dari istri temennya. Isinya screenshot situs web namanya repi.co, terus ganti jadi .to. Yang bikin shock, situs ini ada di internet biasa, bukan dark web. Isinya separah apa? Parah banget. Isinya diskusi, fantasi, bahkan rencana buat eksploitasi anak. Sangat eksplisit dan mengerikan. Ryan nyebut beberapa contoh di wawancara itu dan jujur emang sulit didengar. Contohnya? Mungkin perlu kita tahu konteksnya. Dia cerita ada postingan dari orang ngaku ibu pengen anaknya diajarin sama pria dewasa. Ada ayah posting foto anaknya di bak mandi, captionnya ngancem banget. Detail kayak gini yang bikin Ryan merasa, wah ini nggak bisa dibiarin, harus ada yang bertindak. Reaksinya gimana pas lihat itu? Cepet banget. Dia bilang, dalam 1 atau 2 jam setelah lihat screenshot itu, dia langsung ngeretas situs repi.co itu. Berhasil. Wow. Terus? Dia download semua data pengguna, ada sekitar 7.000 orang. Diam-diam. Belakangan ketahuan, yang ngelola situs itu namanya Nathan Larson. Orang ini politisi, pernah nyalonin diri jadi anggota Kongres AS. Gila kan? Buat gabung situs itu aja, mesti jawab pertanyaan soal kekerasan anak.
Terus data sebanyak itu diapain? Lapor polisi? Dia lapor ke FBI, ke media-media gede, lengkap dengan data pengguna dan bukti kontennya. Tapi menurut dia nih ya, nggak ada tindakan apa-apa selama berbulan-bulan. Nggak ada yang gerak. Lah, kok bisa? Itu dia. Ironisnya, si Nathan Larson akhirnya ditangkap juga 6 bulan kemudian. Tapi bukan karena laporan Ryan, kasusnya beda. Penculikan anak 12 tahun. Larson ini akhirnya meninggal di penjara federal. Nah, kekecewaan sama respon sistem ini yang bikin Ryan mikir, oke, gue harus turun tangan langsung. Turun tangan langsungnya gimana? Dia bikin kelompok informal gitu sama temennya. Namanya Dustin Scrappy LaForce. Dia ini petarung MMA. Nama kelompoknya 561 PC. 561 itu kode area di sana. PC ya, Predator Catchers. Metodenya gimana mereka? Jebak-jebak gitu? Mancing predator buat ngajak ketemuan di dunia nyata. Kalau udah ada bukti chat niat jahatnya, mereka lapor polisi. Katanya sih, polisi Delray Beach sangat ngebantu. Dalam beberapa bulan, mereka berhasil jebak 14 orang. 3 diantaranya ditangkap polisi berkat laporan mereka. Gila, nekat juga ya. Dia demoin juga kan di wawancara itu? Soal kecepatan predator ini? Iya, itu yang bikin merinding. Dia bikin akun palsu Ashley, 13 tahun, di chatroom remaja. Nggak sampai semenit, udah ada pria 47 tahun ngirim pesan nggak pantas. Dan ini di platform biasa banget, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, bahkan game online kayak Roblox, Minecraft, Xbox, PlayStation. Ya ampun, itu platform yang anak-anak kita pakai tiap hari loh. Makanya, ini benar-benar ngebuka mata soal risikonya. Nggak bisa kita anggap remeh. Tapi usaha mereka ini nggak selalu lancar kan di mata hukum. Ada cerita kasus yang dibatalin itu ya. Iya, nggak selalu mulus. Ryan cerita ada satu kasus, predatornya udah ngaku di chat pengen mandi bareng korban di Walmart. Tapi kasusnya dibatalin jaksa. Alasannya sepele banget. Jaksa bilang, di Walmart kan nggak ada shower. Serius? Cuma karena itu? Iya, itu nunjukin betapa susahnya bawa kasus ginian ke pengadilan. Sekalipun udah ada bukti pengakuan, celah hukum, birokrasi bisa jadi penghalang besar banget. Rumit ya ternyata. Setelah 561 PC itu, dia lanjut sendiri atau gimana? Ada kolaborasi lain? Dia lanjut kolaborasi sama Project Veritas. Itu kan organisasi jurnalisme investigatif ya. Mereka bantu Ryan nindaklanjuti data ribuan pengguna dari situs repi.o yang diartas dulu itu. Fokusnya pakai OSINT. OSINT. Apa itu? Siapa sih orang-orang di balik akun predator itu? Terus nemuin mereka di dunia nyata. Hasilnya gimana? Ada yang berhasil ditemuin dan dikonfrontasi? Ada beberapa yang mereka dokumentasikan. Polanya sering sama katanya. Ada pria namanya John Lewis, ada guru namanya Brand. Pas dikonfrontasi, awalnya nyangkal keras. Tapi begitu disodorin bukti digital chat atau data dari situs itu, baru deh ngaku. Kadang ngaku separuh, kadang ngaku semua. Kasus si guru itu katanya kabur ya? Iya, si Brand itu kabur pas dikonfrontasi di Walmart. Tapi beberapa hari kemudian, dia ketangkap lagi, jauh banget, 1.200 mil dari situ. Ketangkap sama kelompok pemburu predator lain pas mau ngelakuin hal yang sama. Ini nunjukin betapa kompulsifnya perilaku mereka ini. Susah berhenti. Terus ada juga yang coba ngalangin mereka? Ada indikasinya, kayak kasus manajer restoran namanya Steven. Setelah dikonfrontasi di tempat kerjanya, pengacaranya kirim email ke Ryan, nawarin duit $1.000 biar video konfrontasinya dihapus. Alasannya pelanggaran privasi. Diterima tawarannya? Ditolak sama Ryan. Tapi ini nunjukin ada upaya buat ngebungkam, buat ngilangin jejak. Perjuangannya jadi nggak cuma ngelawan predatornya, tapi kadang juga ngelawan sistem atau pihak-pihak yang mungkin berusaha ngelindungin mereka. Entah lewat jalur hukum atau cara lain. Oke. Ini kan ngeri banget ya dengernya. Semua ancaman ini, kerentanan kita. Apa yang bisa kita lakuin buat ngelindungin diri kita sama keluarga? Ada tips praktis nggak dari Ryan? Ada, dan ini penting banget. Dia nekenin beberapa langkah dasar keamanan digital. Pertama, dan ini paling krusial katanya, pakai password manager. Buat bikin password unik dan kuat buat tiap akun online. Jangan pernah pakai password yang sama di mana-mana. Itu bahaya banget. Oke, password manager. Terus apa lagi? Kedua, pasang antivirus yang bagus, update terus. Ketiga, buat perlindungan fisik digital, coba pakai dompet atau tempat kunci mobil yang ada RFID blockingnya. Biar data kartu atau kunci nggak bisa dicuri secara nirkabel. Keempat ya, prinsip dasar hati-hati. Jangan sembarangan klik link atau buka lampiran email aneh.
perhatiin peringatan keamanan di browser. Pakai logika juga, kalau ada tawaran terlalu bagus, kemungkinan besar itu nipu. Itu kan buat ancaman umum ya. Kalau serangan canggih kayak zero click tadi, gimana? Bisa dicegah nggak? Fokus utama kita ya di pengamanan dasar yang bisa kita kontrol, itu tadi. Oke. Nah, sekarang yang paling penting nih mungkin. Gimana cara spesifik ngelindungin anak-anak? Kuncinya 2 kata menurut Ryan, pengawasan dan komunikasi. Orang tua katanya harus tahu anak online itu ngobrol sama siapa aja. Jangan ragu buat jadi orang tua yang mungkin kelihatan protektif soal ini. Aplikasi parental control bisa bantu buat mantau aktivitas, lokasi, batasin konten. Tapi teknologi aja nggak cukup. Komunikasi ya berarti? Iya, komunikasi yang terbuka dan jujur sama anak soal bahaya online itu penting banget. Jelasin risikonya pakai bahasa yang mereka ngerti. Statistik yang disebut di wawancara itu bikin merinding sih. Banget. Angka-angkanya itu kayak tamparan keras. 1 dari 5 remaja di AS ngaku pernah diajak ngobrol seksual online. Rata-rata anak lihat konten porno pertama kali umur 13 tahun. Terus 75% anak mau aja ngasih info pribadi ke orang asing online. Separuh kasus eksploitasi itu mulanya dari media sosial. Dan yang lebih nyesek, sekitar 27% pelakunya itu keluarga atau orang yang dikenal. Aduh. Ya, ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita sadar realitasnya. Biar kita lebih waspada dan ambil tindakan pencegahan. Wacana itu juga nyebut isu yang lebih luas ya. Soal kayak ada upaya normalisasi perilaku predator gitu. Betul, dia nyebut ada tren yang cukup mengkhawatirkan di beberapa tempat. Kayak ada upaya bikin undang-undang di beberapa negara bagian AS, contohnya California, yang bisa ngurangin hukuman buat hubungan seks sama anak di bawah umur, usia 14+. Bahkan ada wacana buat ngelobi biar ketertarikan sama anak dianggap orientasi seksual. Waduh. Penting banget dicatat ya, ini informasi dan pandangan dari sumber wawancara, si Ryan Montgomery. Bukan analisis politik kita, tapi ini kontras banget sama negara bagian lain kayak Florida yang malah usulin hukuman mati buat kejahatan seksual ke anak di bawah 12. Jadi kelihatan ada perdebatan sosial dan hukum yang rumit dan kadang saling bertolak belakang banget soal ini. Gila ya. Terus kalau masalahnya segede ini, ada solusi yang ditawarin nggak? Salah satu ide yang muncul di diskusi itu adalah bikin semacam database publik, isinya data predator yang udah teridentifikasi. Nama, alamat, foto, sama buktinya. Tujuannya biar masyarakat kayak sekolah, orang tua, perusahaan bisa cek latar belakang. Kedengarannya bagus, tapi pasti rumit ya. Banget. Dari sisi hukum, privasi, potensi disalahgunain lagi, ide ini butuh kajian mendalam banget dan landasan hukum yang kuat kalau mau diwujudkan. Nggak gampang dasarnya. Terus ya upaya dari orang-orang kayak Ryan, kelompok 561PC, Project Veritas, meskipun mungkin ada pro kontra soal metodenya, itu nunjukin kalau perlawanan itu mungkin. Pengungkapan kasus juga kan ada efek jerahnya, bikin predator mikir 2 kali, dan ningkatin kesadaran kita semua. Oke, kita udah kupas banyak banget ya. Perjalanan Ryan Montgomery yang luar biasa sih. Dari dunia kelam, peretas remaja, sampai jadi pemburu predator. Kita lihat betapa rentangnya kita di dunia digital. Ancaman nyata buat anak-anak, perjuangan yang berat tapi nekat, dan ya, pentingnya peran kita semua. Ya, pembahasan ini harusnya jadi, pemicu buat kita semua lah. Buat lebih serius mikirin keamanan digital kita dan keluarga. Cerita soal Flipper Zero, soal predator di chatroom, data bocor, itu bukan cuma cerita seru atau ngeri, tapi cerminan ancaman nyata. Tahu informasinya itu langkah pertama, tapi bertindak itu kuncinya. Mengingat demo Ryan tadi ya, gimana cepatnya bahaya bisa muncul di tempat yang kita pikir aman, kayak chatroom remaja, mungkin pertanyaan buat kita renungkan bareng. Langkah konkret apa sih yang bisa Anda ambil hari ini juga buat memperkuat benteng digital Anda dan orang-orang tersayang? Dan mungkin lebih jauh lagi, gimana caranya kita bisa pakai teknologi yang sama nih, yang bisa dipakai buat kejahatan, malah buat ngelawan sisi gelapnya itu? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya, dan mungkin ada pemikiran baru yang bisa Anda bawa pulang. Sampai jumpa lagi.